Halo, selamat pagi, siang, sore. Kenalkan nama saya Vendra Firaldi Firdaus akan menjelaskan proyek saya yaitu tentang multimodal hierarchical benchmarking for multi-store retail demand forecasting. Ini adalah sebuah proyek untuk time series. Nah, di dalam proyek ini kita tidak hanya lihat angka-angka ya, tapi lebih ke arah mengeksplor bagaimana sebuah model statistika dan machine learning itu untuk membantu major retailers untuk mengoptimisasi um, item mereka atau inventory mereka dan untuk juga prevent multi-million dollar losses, kurang lebih itu seperti itu. Nah, untuk outline ini lebih ke arah ada 6 ya, ada background, dataset, descriptive and inferential statistik, terus ada model, conclusion, dan nanti reference. Nah, untuk backgroundnya sendiri ya, di masalah utama itu adalah biasanya di retail modern, industri retail modern, demand volatility itu sebuah isu yang besar gitu. Apabila toko mengalami um, apa ya, stock outs during peak holidays, nah biasanya itu ada beberapa kemungkinan tuh mereka bakal kehilangan jutaan nih di kemungkinan atau potensial revenue-nya mereka. Nah, sebaliknya, ketika overstock dan mereka ternyata tidak di season atau yang bukan holiday, itu malah jadinya lebih ke arah high holding cost. Nah, kebutuhan yang akurat ya, atau forecasting akurat ini ya bisa menjadi sebuah sistem untuk supply chain. Jadi kurang lebih itu target objektifnya ini adalah untuk mengevaluasi ya the boundary of the cost to accuracy efficiency by benchmarking lightweight to baseline against complex mathematical model. Kurang lebih itu seperti itu. Nah, datasetnya ini saya dapat dari Kaggle yang dimana isinya itu ada store, date, weekly sales, holiday flag, temperature, fuel price, customer price index, unemployment. Nah, kira-kira untuk initial data quality check itu seperti ini. Row-nya itu ada 64 643.535. Terus ini seperti ini. Nah, untuk ngomongin tentang gambaran umum ya, jadi kita bisa lihat perhatikan grafik pertama di gambar yaitu lebih ke arah template ya, teman-teman. Nah, template ini tuh lebih ke arah bisa dilihat bahwa adanya konsisten ya, adanya lonjakan tajam, bukan konsisten maksudnya ada lonjakan tajam yang selalu berulang setiap akhir bulan Desember. Ini mana ini mungkin dikenal sebagai pre-Christmas ya. Di sini mungkin tidak terlalu kelihatan bagian ini ya, cuman kalau misalnya secara detail, nah ini nih, ini kan bulan September, Oktober, November, nah ini Desember, bagian Desember sini itu kelihatan sekali ya. Ini masuk dalam
jebakan kalender, the calendar label trap. Terus juga nantinya untuk grafik kedua ya, nah ini lag plotnya ini sendiri, bisa dilihat ada kumpulan titik yang bentuk pola diagonal padat. Nah, ini tuh membuktikan bahwa performa penjualan di masa lalu adalah prediktor yang sangat valid untuk menebak penjualan jangka pendek ke depan. Kurang lebih itu seperti itu, teman-teman. Lalu untuk deskriptif dan inferential statistiknya, ini bisa dilihat ya dengan membuktikannya secara ilmiah. Nah, ini ada grafik autokorelasi dan parsial autokorelasi. Ini lebih karena ada lonjakan vertikal yang sangat bersih, tepat di lag 52 ya, pada grafik ACF maupun PACF. Ini maksudnya lag 52 itu adalah adanya siklus tahunan yang kaku yang sepanjang 52 minggu. Karena adanya korelasi jangka panjang ini, model ARIMA standar akan kesulitan. Sehingga penggunaan kerangka kerja musiman seperti Sarimax menjadi wajib. Nah, untuk dari sisi makroekonomi, grafik CCF di bawah ini menunjukkan adanya efek tunda atau latensi. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini lebih ke arah untuk melihat apakah kita menggeser variabel ekonomi atau tidak. Lalu, ini juga yang tadi sudah sedikit dijelasan ya. Ada di lag 3 ini nih. 1, 2, 3. Nah, ini. Nah, untuk pengujian modelnya, nanti di sini menggunakan metrik MAPE ya. Di sini kita menemukan fenomena menarik yang saya sebut sebagai complexity paradox. Model yang paling itu seasonal naive baseline yang keluar sebagai pemenang ya. Bisa di sini. Nah, ini juga di sini bahkan profit itu berada di posisi terakhir ya 5,17%. Nah, kenapa bisa model rumit seperti profit justru gagal ya? Ini bisa dilihat bahwa kita bisa melihat ada tren mingguan weekly-nya terjebak kesalahan fatal. Model ini tuh lebih ke arah keliru ya, menerapkan pemotongan internal otomatis sebesar kurang lebih dari minus 55 ribu dolar setiap hari Jumat. Padahal data mentah kita memang sejak awal sudah dirangkum sebagai total mingguan yang dicatat setiap hari Jumat. Akibatnya, kalkulasi tambahan dari profit ini malah menciptakan bias. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadinya ada 3 poin nih utama yang bisa kita ambil dari proyek ini. Pertama itu tingkat kompleksitas matematika yang tinggi ya, tidak menjamin akurasi. Terus yang kedua, struktur data mendikte performa model, yang dimana siklus kaku 52 minggu tuh pada penjualan Walmart membuat model baseline masa lalu menjadi tolak ukur yang sangat sulit dikalahkan oleh algoritma rumit sekalipun. Yang tiga, faktor makroekonomi luar memang mempengaruhi permintaan retail, namun dampaknya bersifat tertunda, bukan instan. Untuk rekomendasi sendiri adalah em, pertama, menerapkan hybrid forecasting pipeline, di mana menggunakan model seasonal naive yang ringan untuk minggu-minggu operasional standar, namun siapkan pemicu untuk beralih ke model VAR saat terjadi guncangan ekonomi mendadak. Kedua, terapkan pergeseran data 21 hari, variable CPI. Lalu nanti memperbaiki, yang ketiga itu memperbaiki rekayasa fitur kalender dengan membuat indikator kontinu seperti jumlah minggu yang minggu menuju Natal. Nah, berikut adalah referensinya. Saya gunakan di sepanjang studi ini, mulai dari repositori data entah Kaggle hingga dokumentasi resmi untuk pustaka stats model. Oke, kurang lebihnya itu saja dari presentasi proyek saya. Terima kasih semuanya.